Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras. Ngobrol santai berfaedah. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang traveling di era new normal. Aku ketik dulu ya. Judulnya supaya nanti yang baru gabung bisa tahu apa sih yang lagi diomongin gitu. Kenapa suara jadi kayak gitu ya? Traveling di era new normal. Halo Mila Bets di era. Ini aku miring karena nanti mau ada di channel YouTube aku di Wijaya Stuti Vlog Channel ya. Di era new normal. Siapa nih yang udah nggak betah di rumah dan pengen banget buat traveling? Wait, normal. Okay. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama dedengkotnya traveler. Jadi ini Kang Dias ini sudah malang melintang di dunia traveling kurang lebih berapa tahun, nanti kita tanya ya. Oke. Di sini aku bareng sama ada sarung bantal dari Henna Hijab Collection. Jadi hari ini disponsori oleh Henna Hijab Collection. Kamu kalau mau tahu, mau lihat-lihat, boleh di katalog Henna Hijab Collection. Nah, udah banyak nih. Halo semuanya. Nah, Kang Diasnya juga udah ada nih di sini bareng-bareng sama kita. Kita penasaran, kita langsung aja panggilin Kang Diasnya gimana? Iya, jadi nih sambil nunggu Kang Dias ini adalah salah satu member dari GP. Nanti kita tanya bareng langsung sama Kang Diasnya ya. Sebenarnya aku belum pernah ketemu nih sama Kang Dias, tapi sering lihat di dunia maya secara sama teman blogger dan sama teman influencer ya, Cie. Assalamualaikum Kang, dengar nggak suara aku? Waalaikumsalam. Dengar gimana? Baik Mbak Nisa. Boleh lebih kencang lagi suaranya Kang? Tes. Suaranya gimana? Udah ada? Oke, boleh lebih kencang lagi mungkin ya? Oke. Agak pakai toa mungkin. Atau keluarkan kemampuan sebagai tour guide-nya, Cile. Gimana nih kabarnya? Udah masih ada tamu? Biasanya kan lagi nemenin tamu atau apa ke tempat wisata di Jawa Barat ya? Alhamdulillah ini juga baru beres. Baru kelar nih ada tamu. Oke. Kang Dias dengernya jelas atau enggak nih suaranya Nisa? Atau suara Kang Dias sendiri? Soalnya di sini kayaknya suara Kang Dias agak kecil. Oh, bentar. Heeh. Oke. Sambil menunggu Kang Dias, kita kasih tahu dulu nih, Kang Dias ini adalah siapa? Kang Dias ini adalah siapa? Panggilannya bisa Kang Dede, bisa Kang Dias. Kang apa nih? Boleh. Bukan Kang. bukan Kang gorengan kan yang jelas ya? Gimana? Ya, oke. Ini udah Mbak Nisa. Oke, udah oke. Ya, Oke udah ya. oke. Sekarang Kang Dias atau Kang Dede enaknya ya? Kang Dias aja deh. Kang Dias boleh kenalin dirinya Kang Dias dulu nih. Siapakah Anda? Cila. Oke, perkenalkan nama saya Dede Abdurrahman, biasa dipanggil Dede atau Dias. Dia itu sebenarnya nama anak ya. Kan? Oh gitu, itu nama anak. Iya. Pencatutan ya sang ayah terhadap nama anak. Jadi nama pekennya nama anak sebenarnya itu ya. Oke. Saya asli dari Bandung nih, kebetulan memang untuk beberapa tahun kebelakang ini saya berkecimpung di bidang pariwisata lah ya, karena kebetulan secara tak langsung juga saya ikut nyemplung nih di sebuah komunitas pariwisata gitu. Jadi apa tuh komunitasnya namanya? komunitasnya Genpi ya, Genpi bukan Gempi ya, Genpi generasi pesona Indonesia. Kalau Genpi anaknya. Oke, generasi ya. apa tadi Kang namanya? Genpi Generasi Pesona Indonesia. Oke. Oh, siapa aja yang boleh ikut komunitas ini nih Kang? Sebenarnya kalau Genpi ini gabungan berbagai komunitas ya, jadi basic mau blogger, fotografer, videografer itu semuanya bisa gabung lah, karena memang
Tujuannya Usia gimana usia? Usia? nggak ada batasan usia. Enggak. Oke. Terus Nah, itu ngapain aja komunitas Genpi-nya tuh? Kita memang lebih condong kita membantu promosi pariwisata di berbagai daerah ya. Karena kebetulan saya dipercaya koordinator di Bandung Raya ya, jadi 4 wilayah, Kabupaten Bandung, Keren. Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, jadi ada 4 wilayah. Jadi kita bersinergi dengan dinas, dengan komunitas juga ya, istilahnya yang bergerak stakeholder di bidang pariwisata lah. Ini mungkin ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman yang udah bosen di rumah ya, karena kan sekarang new normal, terus juga udah bingung nih, boleh nggak sih sebenarnya ke tempat-tempat wisata gitu kan, banyak yang tanya kayak gitu Kang, karena serba salah ya, ke mall aja di barcode ya kan, terus udah gitu harus pakai ini harus pakai itulah gitu. Sebenarnya tempat-tempat wisata di Jawa Barat ini udah mulai dibuka atau belum ya? Atau untuk orang-orang khusus? Oke, pertanggal 13 sudah 13 Juni kemarin sebenarnya udah ada surat edaran ya dari gubernur juga. Itu untuk daerah-daerah yang memang sudah biru ya, masuk zona biru, itu sudah bisa. Biru apa hijau Kang? Biru. Oh biru, jadi, bedanya apa biru sama hijau? Jadi memang kalau biru memang sudah hampir tidak ada kenaikan juga ininya ini COVID-nya gitu kan. Kalau hijau mungkin masih ada gitu kan. Kalau biru memang seperti udah itu. Jadi salah satunya ya di daerah Bandung Barat inilah. Ini sudah mulai dibuka per tanggal 13 kemarin. Tapi ini ada pastinya. Memang untuk sementara masih dikhususkan buat warga yang ber-KTP Jawa Barat gitu kan. Jadi untuk yang luar Jawa Barat belum bisa dulu nih. Jadi memang itu aturan dari gubernur ya, aturannya, makanya kita harus ngikutin juga lah kayak gitu. Oke, berarti Jawa Barat, Depok, Sukabumi dan sekitarnya itu udah bisa masuk ya, udah bisa datang ke sana. Bandung Raya aja yang dibuka atau di mana tuh Kang? Sekarang sudah seluruh sih, karena hampir semua daerah yang ada di Jawa Barat juga sekarang udah mulai hijau ya, gitu kan, makanya. Alhamdulillah. Kebijakan pemerintah daerah masing-masing lah untuk memberikan surat edaran ke tempat pariwisatanya seperti itu. Nah kan Kang Dede, aku enaknya manggilnya Kang Dias aja kali ya. Kang Dias kan udah dari tahun berapa nih kecemplung di dunia perpariwisataan? Kalau secara organisasi ya mungkin sejak gabung dari Genpi itu sekitar 4 tahun lah, 2016 lah. Sebenarnya kalau hobi travelingnya ya memang dari dulu lah, dari zaman keluar sekolah gitu kan, istilahnya udah sering SMA. Ya udah traveling kemana, touring istilahnya, memang dari dulu memang udah hobi gitulah gitu. Oke. Tapi ini jadi Kang Dias lebih ke ini ya, ke wisata alam ya, dibandingin wisata yang kayak kuliner. Ada yang kan kalau di Bandung banyak tuh yang kayak Kampung Cina, kayak gitu-gitu, itu udah mulai dibuka juga Kang? Sebagian atau sudah, hanya wisata alam? Sudah, tapi kalau untuk wisata buatan itu ada peraturan itu maksimal 30% dari kapasitas normalnya. Misalkan pengunjungnya biasanya itu per harinya tuh bisa nyampe 1.000 misalkan. Itu hanya 30%-nya aja yang boleh masuk lah seperti itu. Oke. Jadi nggak semuanya bisa masuk ya? Hanya 30%. Berarti ada kemungkinan harga naik dong nih, harga tiket dong? Justru memang sudah naik sih ya kalau harga tiket, karena memang iya? Ya karena itu ada di tempat yang wisata buatan ya, contoh misalkan di farmhouse, di farmhouse, market, itu memang sudah disediakan standar kesehatan juga, mulai dari tempat cuci tangan, hand sanitizer gitu kan, pemeriksaan suhu tubuh, itu memang jadi efeknya bertambah ke tiket.
naik sekitar 30%-an, tapi ya istilahnya worth it lah karena memang kita mau masuk pun kita sudah standarnya sudah standar steril ya, udah nyaman, udah aman deh, insya Allah mau foto-foto, mau swafoto, mau apa bisa gitu ya. Betul, betul. Oke, kalau kuliner udah mulai buka belum nih di Bandung? Kuliner udah buka semuanya. Oh, Jadi udah. kalau saya sendiri sih memang tidak khusus ke alam ya. Jadi mau ke kuliner, ke budaya, bahkan yang minat khusus nih. Contoh barusan aja saya baru ini ada kegiatan rope jump ya. Jadi kegiatan wisata olahraga ekstrim kayak bungee jumping lah. Jadi, oh iya, ada ya? 30 meter ada. Nah itu memang itu kita berkoordinasi dengan operatornya juga gitu kan, yang punya lisensi, yang punya asuransi. Jadi nggak sembarang lah kita hasilnya. Oke. Oh berarti ini di era new normal ini mulai per Juli kali ya, buat para orang-orang yang punya usaha traveling, punya usaha apa sih yang buat jalan-jalan kemana-mana tuh udah mulai bisa bernapas lega kayaknya ya, karena udah mulai bisa beroperasi lagi ya. Ya mudah-mudahan memang istilahnya ini kan lagi test drive lah, kalau kendaraan tuh kita coba dulu istilahnya adaptasi dulu sekarang, jadi nanti mudah-mudahan Juli memang sudah normal kembali ya, tapi ya itu. Bener. Nah kalau Kang dia sendiri nih apa gimana? Oke, masih loading. Jadi apa namanya? Halo, Kang? Oke, masih loading. Jadi ya buat yang sudah punya, ya halo? Gimana Kang? Ya. Udah iya sinyalnya biasa nih. Udah punya, ini udah dengar suara saya jelas belum? Udah. Nah iya. Selama 4 tahun nih, bisa cerita nggak suka dan dukanya apa menjadi seorang traveler atau juga tour guide deh? Kalau untuk dari sisi traveler ya lebih banyak sukanya ya, karena bisa keliling. Bahkan setelah saya gabung di Genpi, alhamdulillah lah 2 tahun ke belakang saya ikut jadi tim liputan planner of event juga di data. Jadi kita bertugas untuk meliput event-event yang masuk ke kalender event itu. Contoh misalkan ada event di Danau Toba, di Bali, di Madanera, ya itu kita ditugaskan untuk meliput ke sana gitu kan. Nah, itu secara travelernya ya. Tapi kalau untuk guide-nya sendiri ya istilahnya relatif lah. Jadi memang tidak semuanya lancar lah. Ada memang ya konsumen yang memang mungkin kurang paham. Ngeselin banget gitu deh ya. Adalah. Tapi istilahnya dari sekian banyak tamu ya alhamdulillah lah istilahnya semuanya kooperatif lah istilahnya. Oke. Wah ada yang nanya nih, wah keren banget Kang Dede, Kang Dede. Oh terkenalnya dengan Kang Dede. Oke deh Kang Dede deh sekarang manggilnya. Ini paling jauh nih Kang Dede itu apa namanya udah sampai ke luar negeri atau masih di sekitaran Indonesia aja untuk travelingnya? Untuk traveling masih di Indonesia, paling yang jauh ya mungkin Natuna, Ternate lah, Banda Neira paling jauh ujung-ujungnya lah. Apa yang paling dikangenin tuh dari beberapa tempat itu? Yang paling dikangenin tuh satu kulinernya juga ya, kuliner di sana tuh. Oke, siap, bener. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang pun kontak dengan orang-orang lokal di sana juga masih terjalin. Jadi ya benar-benar jadi teman lah, istilahnya jadi sahabat lah. Saya punya teman orang Banda, orang Natuna gitu kan. Akhirnya kapan kesini lagi Kang, kapan main lagi istilahnya. Ya itu jadi satu pemicu lah untuk saya bisa kesana lagi lah seperti itu. Ibaratnya Kang Dede berarti udah dari 0 km sampai ujung udah belum? Sampai apa tuh namanya Raja Ampat? Oh belum, baru 0 km udah? Belum, kalau ke 0 km juga pengen. Rencananya ya kalau nggak ada halangan sih tahun ini lah gitu. Tapi ya amin. Bukan aja lah istilahnya gitu. Iya benar nggak sih itu Kang, katanya kalau ke 0 km itu nanti dapat sertifikat kalau kita udah pernah ke sana, bener nggak kayak gitu? Atau
kayaknya baru denger deh saya juga kalau kalau untuk masalah sertifikat tuh. Yang ngeluarinnya siapa gitu kan. Tapi Oke. setidaknya itu ya jadi apa? Bukan portofolio sih ya. Jadi istilahnya Nah, satu kebanggaan juga lah. Kita bisa nyampe dari ujung ya, barat gitu kan. Gitu. iya. Semua kilometer. Bener bener bener. Kenapa sih Kang? Kenapa harus traveling gitu? Kan untuk beberapa orang kan ngapain sih capek-capek gitu jauh-jauh, ngabisin uang, ngabisin ongkos. Kenapa nggak diem aja di rumah gitu? Toh banyak yang bisa dilihat dari TV, dari layar gitu loh, atau dari Instagram orang ya nggak sih? Coba. Eh, Kalau saya mengibaratkan tuh traveling tuh seperti kita membaca buku ya. Jadi Oke. kalau kalau kita hanya diam di rumah, ibarat kita hanya melihat sampulnya aja. Tapi kalau kita dengan Oh gitu. bertraveling, kita istilahnya bisa melihat bagian dari dalam buku-buku itu. Jadi Iya. ya kayak di Indonesia, jujur itu belum semua saya kunjungi dan memang alamnya indah-indah, tempatnya bagus-bagus, Oke. dan itu ya kenapa sampai saya nggak cinta Indonesia gitu kan. Nah, Kadang gini sih, ada beberapa temen aku yang bilang enakan jalan-jalan ke luar negeri Nisa katanya gitu. Kenapa? Ya satu lebih murah ongkosnya. Kedua apa namanya? Kan keren, gue punya paspor gitu. Nah ini kalau Kang Dede sendiri nih menumbuhkan rasa lebih cinta ke Indonesia daripada jalan-jalan ke luar negerinya gimana nih? sebenarnya ya pengen juga sih nyobain jalan-jalan ke luar negeri, tapi kan istilahnya kalau tujuannya hanya sekedar main tanpa ada tujuan lain, ya mungkin kenapa enggak sih kita istilahnya, oh ya Indonesia aja masih luas, belum semuanya tempat tereksplor gitu kan. Nah, kalau yang istilahnya kita mau main ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ya itu mungkin udah biasa lah. Tapi coba, kita pernah nggak main ke Banda Neira? Banda Neira itu dari mana sih? Terus perjalanannya gimana sih? Gitu kan? Kebayang nggak, Mbak Iya. Nisa, dari Ambon kita naik kapal cepat 6 jam ke Banda Neira. Itu di laut kita 6 jam loh, ya. Nah, perjalanannya Wow. kayak gimana coba? Nah, terus Iya kita iya. bisa lihat gunung, gunung api Banda gitu kan, lihat-lihat tari Cakalele, itu jujur ya pengalaman yang berharga lah buat saya gitu kan. Kalau mungkin Iya. ya kita bisa ke Singapura, ya mungkin Orchid Road kayak gitu kan, Orchid Street istilahnya kayak gitu, ya itu ya Sama aja kayak pengen di sih. Jakarta ya. Nah, gitu istilahnya pengen, tapi ya mungkin kalau saya sendiri justru pengen, ya amin lah, mudah-mudahan sih saya bisa keliling seluruh Indonesia gitu kan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, terus biasanya nih Kang Dede kalau jalan-jalan ke suatu tempat, apa yang pertama kali di mindsetin? Gue harus dapet apa gitu di tempat yang mau dituju itu. Kalau aku Ya, sih foto-foto ya pasti kan. Nah oke. kalau Kang Dede apa nih? Yang pasti yang harus saya tahu satu, kulinernya ya, kulinernya. Yang Oke, keduanya, iya, iya. itu sejarah ya, karena kebetulan saya ya penyuka sejarah, sampai istilahnya asal tempat tersebut, istilah tempat-tempat yang bersejarah sana juga ya harus tahu lah, harus ke sana gitu kan. Yang ketiganya juga ya budayaannya istilahnya, dan yang terakhir mungkin Hmm. oleh-olehnya apa di sana. Nah, itu yang jadi istilah ciri Apanya? khas di sana. Apa Kang? Oleh-oleh, Oleh-oleh. oleh-oleh ya istilahnya. Oh iya iya iya, itu yang paling ditunggu orang yang di rumah ya, kalau oleh-oleh. Nah, Iya 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 iya. Tapi memang sih kalau dipikir-pikir apa namanya, di setiap tempat di Indonesia itu beda pulau, beda karakter orangnya juga gitu. Nah, pernah nggak nih ngalamin hal-hal horor? Maksudnya kayak apa sih? Wah, nggak nyangka ternyata kayak gini gitu, sama sekali nggak ada listrik, sama sekali nggak ada apa gitu. Pernah nggak? Horornya terserah deh, horor yang beneran horor atau yang horor apa namanya, nggak apa ya, nggak nemu ATM, nggak nemu, nggak bisa pakai handphone, terserah terserah. Ayo, yang mana nih horornya? ya kalau di, ya itu kayak kayak di Banda lah, Banda Nera, kalau secara kotanya di Pulau Bandanya itu ya ATM udah ada tempatnya. Tapi kalau misalnya kita Oke. nyebrang ke Lontor, Hah? itu Lontor cuma 15 menit lah naik perahu. Di sana Hah? tuh nggak ada ATM, nggak ada apa ya. Jadi Oke. minimarket kayak gitu istilahnya nggak ada. Benar-benar istilahnya kita pure kayak hidup di perkampungan gitu kan. Nah,
Terus ya Oh. memang di Tapi beberapa minuman mineral gitu nggak ada, berarti bener-bener masak sendiri gitu mereka ya? ada, tapi istilahnya di warung-warung biasa, bukan bukan di Oke, minimarket gitu kan. iya sih, iya, iya. Terus, Terus yang kendala yang banyak dialami ya ada beberapa blank spot lah ya. Jadi bener-bener nggak ada sinyal gitu kan. Eh, wah iya. Terus, nah ini apalagi kita lagi tugas nih, lagi liputan, kita ditunggu deadline untuk report apa-apanya. Nah, ini liputannya yang ya. bisa betul sampai harus kita nyari-nyari, bener-bener nyari sinyal istilahnya kan kemana-mana ya. Ya itu Ibarat satu kata kayak tuh handphone dikerek gitu ya, harus naik ke atas, genteng, segala macam tuh pernah ya ngalamin kayak gitu ya. asli itu pernah nyari sinyal istilahnya sampai ya itu salah satu triknya ya kita harus persiapan beda provider ya untuk istilahnya di beberapa Oh iya daerah. iya iya iya. Jadi sebelum kita mau traveling ke sana, kita cek dulu. Oh, dari sana jaringannya apa? Kita tanya ke rekan di sana. Yang bagus istilahnya sinyalnya provider apa gitu kan. Jangan sampai Yes, yes, yes. udah di sana kita nggak bisa komunikasi gitu kan. Pernah ke tempat pedalaman yang emang nggak ada listrik kayak gitu-gitu nggak Kang? Kalau aku dulu pernah ke Baduy Dalam, itu doang tuh paling jauh. Kalau sampai nggak ada listrik sih enggak lah. Sudah Oh sudah enggak. semuanya sudah normal lah ada gitu kan. Cuman ya tuh paling ada yang tidak ada minimarket gitu kan. ATM itu ya pernah lah. Iya iya iya. Iya. Pulau Seribu pun kayak gitu ya. Saya pernah soalnya terjebak di Pulau Pramuka, nggak bisa pulang karena ketinggalan kapal. Itu tuh pernah. Pulau Seribu pernah ya. Iya. Nah itu kan juga nggak ada ATM ya. Mau nggak mau kita kan yang biasanya apa-apa gesek, jadinya harus mikir ulang tuh, harus punya uang full di dalam dompet. Maksudnya kita harus perhitungin kira-kira berapa. Nah, Kang Dede tuh kalau mau traveling ini ada ininya nggak sih, itinerary-nya atau gue harus punya budget segini nih atau apa? Oke. Dengar nggak Kang tadi? Halo? Kang Dede, denger nggak tadi aku ngomong? Itu Nggak ya? harus lah istilahnya kita. Oh. Halo. Ya, halo. Heeh. Dengar. Iya. Jadi ya tetap kita harus prepare juga. Aduh sinyalnya nih kayaknya nih. Jadi kita harus prepare juga nih. Jadi Ya gimana? contoh ya itu kita mau ke daerah mana gitu kan. Kita harus sebelum ke sana kita googling dulu lah ya. Kita cari info dulu. Mulai dari tempat makan gitu kan, mulai dari istilahnya ATM, terus apa aja yang diperlukan di sana kita harus prepare dulu, itu salah satu syaratnya juga. Nah, biasanya kalau ke satu tempat tuh, misalnya oke, kita mau ke Padang misalnya. Ada berapa tempat yang akan dikunjungin sama Kang Dede biasanya sama member guide-nya apa? Sama tamu-tamunya. Oke. Artinya sinyalnya lagi nggak bertahan. Kenapa? Halo. Iya, Kang Dede. Halo. Udah jelas belum suara saya? Ya. Ini sinyalnya nih, aduh. Oke, biasanya kalau ke suatu pertanyaannya? Kalau ke suatu tempat biasanya tuh misalnya ke Padang gitu ya. Misalnya jalan-jalan ke Padang. Biasanya dalam satu hari bisa ke berapa tempat tuh untuk bikin itinerary? Oke, diulang ya pertanyaannya ya. Kalau ke suatu daerah, biasanya Kang Dede ini bisa ke berapa tempat? Traveling biasa ya istilahnya kita maksimal tuh 4 tempat lah. Jadi Iya.
Oke, Mas. Oke, 4 tempat. Berarti intinya di apa namanya? Kalau kita mau traveling sekarang udah bisa, guys. Cuman bedanya adalah kalau di normal, kalau traveling pada saat Oke, bentar, normal, kita aku nyari traveling nggak usah sinyal. pakai yang aneh-aneh. Sinyalnya kayak Jadi nggak usah pakai masker, nggak usah bawa bentar ya, Mbak ya. sanitizer, nggak usah bawa macem-macem. Tapi kalau di new normal, itu banyak yang harus diperhatikan. Seperti apa nanti kita tanya sama Kang Dede ya, sambil menunggu sinyalnya kembali datang. Oke. Ya gitu, jadi kalau misalnya kalian sekarang udah kepengen banget, di Kang Dede bilang cuman bisa di apa namanya, yang KTP-nya yang KTP-nya adalah KTP Jawa Barat. Oke, kita sambil tunggu ya. Halo Kak Geger nih Biktu, hai. Nah, ini kita sambil tunggu Kang Dedenya lagi, karena Kang Dedenya sinyalnya hilang. Apa namanya? Jadi kita udah dengar tadi dari Kang Dede, kalau untuk traveling itu di Jawa Barat udah buka per tanggal 13 Juni 2020. So, kalau kamu pengen kulineran lagi, pengen traveling lagi, udah bisa. Karena udah dibuka sama pemerintahnya. Tapi dengan dengan beberapa syarat. Yang berlaku kayak protokol kesehatannya jangan diabaikan. Dan untuk di Jawa Barat hanya boleh orang yang punya KTP Jawa Barat aja yang bisa traveling ke daerah se-Jawa Barat. Oke, udah gabung lagi nih Kang Dedenya. Hai Kang Dede, udah bisa lagi Kang? Udah. Udah dengar suara saya Kang? Oke. Iya. Jadi tadi protokol kesehatannya kurang lebih kayak gimana ya kalau di era new normal kayak sekarang? Itu dulu ya. Iya. Itu doang kok pertanyaannya tadi, cuman muter lama. Kalau perbedaannya sih nggak terlalu jauh ya kalau misalkan dari traveling era dulu sebelum ada pandemi dengan sekarang. Jadi kalau sekarang ya kita harus benar-benar menjaga kesehatan dan istilahnya kebersihan dari dalam diri kita sendiri lah ya. Kita harus harus pakai masker gitu kan, cuci tangan pas masuk ke tempat wisata ya, terus juga istilahnya bawa minuman sendiri, terus misalkan ya menghindari kerumunan, ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing lah ya. Kalau untuk masalah perbedaannya sih sebenarnya nggak terlalu jauh. Kalau kita udah biasa sebenarnya ya bukan jadi kendala lah. Ini ada yang bilang nih dari Kak Geger nih Bikso, katanya di Bali juga udah sama kayak di Jawa Barat. Jadi boleh tempat wisata sudah dibuka tapi hanya untuk yang KTP-nya Bali. Jadi sekarang kayaknya pemerintah tuh pengennya perekonomian tetap jalan tapi juga nggak menyebar kemana-mana si COVID-nya ya. Jadi cuma satu lingkup daerah aja yang diperbolehkan untuk traveling sesama ya, kayaknya kayak gitu ya. Kang, cerita horor dong Kang, ada cerita horor nggak Kang selama traveling? Betul. Kalau horor sih alhamdulillah belum pernah lah ya, karena prinsip saya ya kemanapun kita traveling ya istilahnya kita harus tetap mengikuti aturan, istilahnya kita harus izin, istilahnya kita harus benar-benar ibarat di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, benar-benar ngikutin aturan sana aja sampai kita melabraknya lah istilahnya. Iya benar.
Kan kayak film-film apa cerita-cerita serem kayak apa sih Desa Penari dan lain-lain gitu ya kan. Itu kan kejadiannya itu terjadi karena nggak apa namanya nggak pernah yang aneh-aneh kan. Apa nih, mau denger nih soalnya selama traveling pernah ngalamin. Waduh, Kak Geger nih Biksu pernah ngalamin nih pas traveling. Tapi kalau di Bali katanya nggak semuanya dibuka, ada yang masih ditutup. Kalau di Jawa Barat udah semua buka belum Kang? Atau hanya di Bandung aja nih? Oke, sinyalnya Kang Dede putus-putus nih. Seru Ada juga beberapa nih Kak daerah yang Geger nih belum lah. Biksu nih. Ada beberapa daerah yang Ada belum yang memang belum. dibuka secara full gitu kan. Karena ngikutin Nah, dari tanggal 13 Juni sampai sekarang nih, Kang Dede udah Halo pergi Mbak, kemana aja nih yang udah dibuka di Jawa Barat? bentar-bentar Mbak. Oke, Halo. ya. Gimana Kang, selama dari tanggal 13 Juni sampai sekarang nih, udah kemana aja nih nemenin tamunya untuk ke tempat wisata? Era sedikit. Jadi kebetulan dari kemarin tuh nggak jauh-jauh lah, masih sekitaran wilayah beberapa tempat wisata di dekat rumah tuh yang jadi tujuan wisata Nusantara lah ya, Wisnus ya. Ada Sanghyang Heuleut, Sanghyang Kenit, ada Stone Garden, Gua Pawon, Indiana Camp. Jadi nggak jauh-jauh tapi ya alhamdulillah lah. Iya, ini sinyalnya Kang Dede putus-putus nih, Kak Geger nih Biksu. Nanti kapan-kapan Kak Geger nih Biksu kita ngobrol ya traveling horor loh. Oke. Nih, masih muter sinyalnya Kang Dede nih. Terkait jarak Bandung dan Depok kayaknya. Oke. Halo Kang Dede. Jadi udah lumayan ya beberapa tempat yang di ini sama Kang Dede. Adalah Ana sendiri dari Henna Hijab Collection. Kalau ada yang mau order bisa di Henna Hijab Collection ya. Hilang kembali Kang Dedenya. Kalau aku sendiri waktu traveling pernah ngalamin hal horor nggak? Nggak sih, cuman waktu pas di Singapura itu aku kan nginep sama ini di luar negeri ya, nggak apa-apa ya. Jadi aku kan nginep di rumah saudaranya temenku waktu ngajar di salah satu sekolah kan. Nah, itu dia bilang, Nisa, kamu jemurnya jangan di situ, katanya. Kalau sudah maghrib kamu harus ambil jemuran kamu, katanya. Oke, aku diomelin sama kakak iparnya temenku itu. Terus besok paginya aku tanya, kenapa memangnya? Karena ternyata di situ, di apartemen Singapura itu, hampir setiap hari ada orang mencoba untuk bunuh diri. Nah, jadi pernah kejadian sehabis maghrib, jadi kayak gitu, sehabis maghrib, dia lupa ngangkat jemuran dia. Jadi model jemuran di Singapura itu tuh kayak galah dikeluarin ke jendela, terus kita taruh jemuran kita di situ kan. Nah, plung, itu ada yang jatuh lah gitu, sama si jemuran-jemurannya itu jatuh ke bawah dan blar, yang namanya apartemen kan tinggi banget, udah selesai. Gitu sih kalau aku seremnya. Nah, ini kita coba tunggu beberapa menit lagi. Kalau memang ternyata Kang Dedenya nggak bisa gabung lagi, kita sudahi saja ngobrol santai berfaedahnya hari ini. Yang jelas intinya adalah pemberitahuan aja buat teman-teman kalau beberapa tempat traveling di Jawa Barat sudah mulai dibuka, khususnya di daerah Bandung.
untuk wisata alamnya. Untuk wisata yang bukan alam kayak farmhouse yang buatan atau kayak misalnya kampung Cina itu dia udah buka tapi cuman 30% orang yang boleh masuk dan tentu pasti tiketnya naik karena ada cek kesehatan dan penyediaan hand sanitizer dan lain sebagainya. Oke. Udah balik lagi nih Kang Diasnya. Halo Kang Dias. Kang Dede, Kang Dias, semua dipanggilin. Padahal satu orang sebenarnya itu. Gimana Kang? Aduh, maaf nih, gangguan banget. Iya nggak apa-apa. Nah, suaranya lebih jelas nggak pakai headset loh. Oh iya, oke. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini jadi balik lagi tanya ya, berapa tempat yang tadi udah didatengin selama dari tanggal 13 Juni sampai sekarang nih? Kalau kebetulan memang di dekat tempat tinggal tuh ada beberapa tempat wisata yang memang sudah ramai ya, kayak Stone Garden, Gua Pawon, Indiana Camp, terus ada Sangyang Heuleut, Sangyang Kenit gitu kan, ya itu istilahnya masih Sangyang Heuleut tuh apa ya? Aku belum pernah tuh selama di Bandung. Kalau Pawon aku udah pernah. Oh, Gua Pawon udah pernah. Udah. Itu deket sama Stone Garden kan, Gua Pawon? Ya, Stone Garden, Indiana Camp sama Gua Pawon itu satu kawasan lah. Satu kawasan. Oh iya. Ada itu gue ya? gila loh, waktu main ke Stone Garden tuh gue sampai gini. Tuh nggak salah tuh orang pengen prewed ke Gua Pawon. Tahu kan jalanannya kayak gitu, gue nggak kebayang gitu ya, sepatu tahap tinggi gitu kan, terus udah gitu pakai baju pengantin ya, itu sih kurang kerjaan ya. Tapi emang view-nya bagus sih di Stone Garden, emang bagus sih. Nah, kebetulan juga ada yang di Sangyang Heuleut, Sangyang Kenit, Sangyang Puak itu kan satu kawasan. Itu apa tuh? Itu Sangyang Heuleut. Ya, jadi pantai maksudnya, sorry, apa? Kayak Gua Pawon gitu atau gimana? Itu wisata susur sungai lah. Kalau istilahnya itu dulu itu kan Sungai Citarum Purba. Jadi kalau Sangyang Heuleut itu ada semacam danau lah ya. Itu sebenarnya danau bukan alami tapi istilahnya akibat terbendung lah gitu kan. Nah itu. Oke. Kalau misalkan dicari aja di Instagram #Sangyang Heuleut itu. Kalau pas posisinya memang tidak lagi hujan dan musim kemarau, itu air itu hijau kayak di Belitung kayak gitu lah istilahnya. Oh, keren ya, bener-bener. Tapi dia bentukannya kayak telaga gitu atau enggak? Iya, kayak telaga. Tapi itu istilahnya sungai yang terbendung gitu, jadi sebuah telaga gitu. Oke. Kenapa tuh Kang bisa hijau kayak gitu? Ada lumutnya atau ada apanya? Kalau musim kemarau ya, musim kemarau jadi cahaya airnya jernih dan memang di dinding-dinding batunya itu memang ada lumut, jadi kelihatan pantulan cahayanya jadi hijau, airnya tuh agak biru gitu ya. Iya. Kayak di Tegal ya deh. Sorry, Wonosobo kan ada telaga warna-warni tuh, tahu nggak? Tuh. Nah, mungkin kayak gitu kali ya. Istilahnya ini benar-benar alam lah. Bebatuan kayak di Belitung kayak gitu ya, karena memang itu aliran Sungai Citarum Purba lah istilahnya di situ. Nah nanti kalau mau lihat foto-fotonya ada ya di akunnya Kang Dede ya. Ada. Terus kemana lagi tuh Sangyang Heuleut? Terus mana lagi tuh? Assalamualaikum, saya dari Malaysia. Wow, dari Malaysia nonton juga, asik. Terima kasih. Hebat Kang Dede, penontonnya dari Malaysia. Itu terus ada apa lagi nih? Sangyang Kenit juga sama, itu sebenarnya satu aliran ya, cuman memang kalau Sangyang Kenit itu sungainya alirannya sudah kering, jadi yang muncul tuh bebatuan dengan gradasi warna yang bekas yang dulu misalkan lapisan airnya sekian, itu ada beberapa lapisan. Nah itu yang jadi kalau untuk di foto istilahnya itu salah satunya mungkin ada di updatean saya di feed saya ya, itu sangat bagus lah untuk dijadiin sebagai postingan gitu kan, makanya banyak yang berkunjung ke sana gitu kan. Batunya gede-gede atau bisa diambil? Nggak boleh ya, nggak boleh diambil ya. Batunya gede-gede istilahnya, dan memang itu dinding-dinding batu itu kan karena memang satu kas ya, satu kawasan dulu itu kas Citatah tuh ya, ujungnya sampai ke perbatasan Cianjur lah itu.
Jadi memang itu Oke. banyak dari segi sejarahnya, dari segi istilahnya apa? Ya mistisnya juga ada gitu kan. Jadi banyak lah. Apa tuh Kang? Seru tuh kayaknya. Mistisnya apa Jadi tuh? ada sangkut pautnya antara bukan sejarah ya. Jadi cerita Sangkuriang ya Oh, dengan dengan Sungai Citarum, dengan Sang Hyang Heuleut, itu semuanya ada keterkaitan lah ya. Oke. Iya, nah terus kalau kemarin kalau nggak salah habis dari Curug Walanda tuh kayak film apa tuh yang ada Wakanda. Oh, itu Wakanda ya, bukan Walanda, hampir mirip. Curug Walanda tuh bedanya bagusnya tuh di mana tuh? Sebenarnya Ini itu kita sih mah cerita dulu ya supaya orang jadi pengen traveling lagi karena kan udah kelamaan di rumah ya nggak sih? Jadi udah lupa kayaknya mau traveling gitu kan. Nah sekarang kita biar ini lagi biar orang tertarik supaya sampai nanti pada waktunya udah dibuka umum gitu dari Malaysia mungkin bisa kesini lagi. Tapi kalau untuk saat ini hanya untuk KTP Jawa Barat aja ya. betul. Heeh. Jadi, Curug Walanda nih Curug gimana? Walanda, Apa bagusnya? Curug Walanda itu sebenarnya sih bukan curug alami ya, tapi itu sebenarnya satu pembuangan air yang setelah saya ngobrol dengan warga setempat, narasumber setempat tuh, itu memang sudah ada sejak zaman Belanda gitu kan. Nah makanya muncul nama Walanda. Walanda tuh kalau orang Sunda bilang Belanda. dari Belanda ya. Iya. Yang menariknya di situ memang dikelola oleh warga lokal ya, masyarakat lokal Karang Taruna, dan memang sekarang lagi didorong untuk dibentuk Pokdarwis ya, jadi kelompok sadar wisata yang nanti arahnya memang dia berada di bawah Dinas Pariwisata Kabupaten gitu kan. Jadi untuk pengelolaan destinasinya itu dikelola oleh Pokdarwis. Nah yang menariknya itu view-nya di sana tuh selain ada curug itu ada jembatan pelangi ya, karena memang jembatannya apa? Jembatan pelangi. Oh, jembatan pelangi, maksudnya warna-warni gitu gimana? Warna-warni, betul. Dan posisinya di depan curug itu. Nah, di depan curug itu selain di depan apa? Di depan curug. Nah, itu view-nya itu langsung pesawahan. Jadi kayak di lukisan-lukisan gitu ya? Betul, gitu kan. Jadi kita bisa istilahnya foto-foto di sana, bisa menikmati kuliner khas di sana gitu kan. Mau makan nasi liwet, mau minum kelapa muda, atau misalkan colena. Di pinggir sawah ya? Iya, dengan view sawah gitu kan di sana. Oke. Itu yang dicari tuh biasanya kan orang kota biasa ketemu gedung lagi ya enggak? Betul. Nah, untuk ke sana nih, berapa sih yang uang yang bisa harus disiapkan untuk bisa sampai ke beberapa tempat tadi yang Kang Dede bilang? Nah, kebetulan untuk tempat-tempat tersebut itu karena dikelola oleh masyarakat ya, dan memang secara budget itu low budget lah istilahnya. Contoh, kita mau ke Stone Garden, atau ke Gua Pawon atau ke Indiana Camp, itu nggak nyampe 50.000 kita bisa dapat 3 tempat itu kan. Nah, sama dengan catatan orang daerah sekitar situ. Tapi kalau orang di luar Bandung berarti kan dia paling modal travelnya aja ya untuk sampai ke situ ya. Betul. Jadi kalau misalkan secara budgeting ya saya juga istilahnya lebih mending saya traveling ke tempat-tempat seperti itu gitu kan, karena satu lebih murah, yang keduanya ya banyak tempat yang bisa dikunjungi dengan budget, contoh misalkan cuma 50.000 lah gitu kan, kita bisa dapat beberapa spot foto gitu kan. Nah kayak yang Curug Walanda ini karena kebetulan masih baru istilahnya, baru belum dikelola secara ini, jadi kita pun hanya ngasih ala kadarnya lah istilahnya untuk biaya kebersihan di sana gitu kan. Di sebelah mananya Bandung sih Kang? Jadi itu dari kalau pernah ke Gua Pawon jadi lewat terus menuju arah Cianjur lah, sekitar 5 kilo dari. Oke. Kemarin mah langsung pulang habis dari Gua Pawon, Stone Garden balik. Oke. Jadi deket ya, masih di situ-situ juga ya kalau dipikir-pikir ya. Dan yang terpenting adalah foto harus ada ya. Nah,
Sama Betul. itu tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi apa sih? Jangan yang neko-neko kalau nggak mau kejadian yang aneh-aneh ya. Ya, ya istilahnya jangan sampai Hmm, kita rusak, ngambil sesuatu di alam gitu ya. kan, kecuali foto ya. Meludah sembarangan juga jangan ya. Betul. Karena Ya kan itu. itu apa namanya? Karena lagi COVID juga. Sebenarnya nggak COVID juga itu wajib dilakukan kan ya. Maksudnya Ya jangan betul. sampai itu ludah kita merusak ke alam sekitar atau juga cabut sini cabut sana gitu kan. Kayak dulu kan kalau anak-anak gunung tuh jangan lupa ya ntar pulang lo bawain Edelweiss gitu kan. Enggak ya, sekarang udah gak zaman ya. Itu zaman dulu banget ya. Ya, itu zaman dulu banget. Iya. Oke deh. Thank you banget ya Kang Dede udah mau gabung di Ngobras, ngobrol santai. Thank you informasinya. Sukses terus tour guide-nya. Semoga lebih normal lagi deh. Maksudnya sedih juga ya, biasa jalan-jalan kemana-kemana, tapi cuma bisa di rumah aja gitu kan. Semoga tahun ini apa yang diinginkan tercapai, bisa ke 0 kilometer. Amin, amin. Go traveling. Oke, thank you. Make up your mind, fix your fault. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Mbak Nisa. Sama-sama.